menunjukkan bahwa kaum Yahudi atau Nasara pada saat sekarang ini tidak mementingkan tentang hari pembalasan, hari akhir. Wal ummah al-masihiyah, demikian juga dengan Masehi, bil ba'si yaumil qiyamah, tentang hari kebangkitan, hari kiamat, wa ma fiha minal hisab wal jaza, apa yang berkaitan tentang hisab, itu perhitungan dan balasan. Jadi mereka sedikit sekali yang berbicara tentang hari balasan, bahwa nanti kita akan dihisab, bahwa nanti perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, itu sedikit mereka yang berbicara seperti itu. Karena itu banyak kan kalau kita lihat seperti sekarang kezoliman yang merajalela, mereka berani melakukan anarkis, kezoliman, menzolimi orang, membunuh orang, karena salah satu faktor adalah karena mereka tidak berbicara tentang hari akhir, bahwa hari akhir itu adalah hari pembalasan, bahwa hari akhir itu adalah hari perhitungan. Nah, seperti misalkan kita lah, kalau kita belajar, tapi sekolah tidak pernah membicarakan tentang masalah ujian, pasti murid-muridnya akan santai. Sampai kapanpun dia akan santai, dan dia akan bisa jadi tidak akan belajar, tidak akan mutolaah. Tapi kalau sekolah itu belajar dan menentukan kapan akan terjadi atau dilakukan ujian, dan ujian itu akan menentukan kelulusan, pasti semua murid akan bersiap-siap dan akan mutolaah atau belajar. Karena apa? Karena ada hari perhitungan, ada hari hisab, di mana akhir dari pelajaran itu akan diuji. Nah, pasti akan ada persiapan. Begitu juga dengan agama. Kalau agama itu tidak berbicara tentang hari mahsyar, hari kebangkitan, hari perhitungan, hari kiamat, ya pasti apa? Mereka itu akan merasa santai atau merasa tidak ada tanggung jawab, sehingga mereka menganggap bahwa agama ini hanya sebatas melakukan ritual-ritual saja. Ritual sudah dia lakukan sesuai apa yang ada di Injil dan di Zabur atau di Taurat, ya sudah. Masalah nanti akan dibalas atau tidak, mereka tidak berpikir sampai ke sana. Karena itulah banyak dari mereka bahwa mereka tahu. Mereka kalau kita lihat orang yang agamis, orang yang sangat agamanya itu kuat. Tapi apa? Sangat lemah ketika mereka berpikir atau pikiran mereka mengarah kepada hari pembalasan. وهذا هو الذي أجرأهم على المعاصي والخلاء والانحلال من كل القيم أخلاقية أعاذنا الله من ذلك ولأجل عدم اهتمام البيت والكنائس باليوم الموعود صارت tilkuma al-ummatain Yahudiyah wa Masihiyah bil hawiyah dauliyah la aksar. Karena itu kalau kita lihat kan mereka itu melakukan maksiat, melakukan kezoliman, melakukan pornografi, melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan nilai akhlak, bahkan kemerosotan adab. Itu nauzubillah ya. Karena disebabkan gereja-gereja atau kalau Yahudi itu tempat ibadah mereka tidak berbicara tentang hari akhir, tidak berbicara tentang hari yang dijanjikan. Sehingga kedua dari umat, yaitu umat Yahudi dan umat Masehi, mereka hanya bilhuwiyah dauliyah, mereka hanya mempunyai identitas sebagai pengikut Nasara, pengikut Yahudi, tidak lebih dari itu. Nah, apakah dalam agama Islam itu terjadi seperti itu, seperti yang ada di agama Masehi dan Yahudi? Akan terjadi dan bisa terjadi, dan sudah terjadi kalau kita lihat. Karena apa? Kalau kita lihat misalkan tempat-tempat ibadah, masjid-masjid, sudah jarang yang berbicara tentang yaumul hisab, yaumul ma'sar, yaumul qiyamah. Tidak berbicara tentang bagaimana dan seperti apa nanti balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita atas perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, kan seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana kalau di Indonesia ini, kalau kita lihat kasus-kasus korupsi, dan lain sebagainya, itu perampokan. Kenapa mereka berani? Karena apa? Karena mereka tidak dididik, karena mereka tidak disuplai ruh mereka itu tentang arti hari pembalasan, arti tujuan dari adanya yaumul ma'ad, yaumul mahsyar, dari para ustadz-ustadz atau pemuka-pemuka agama. Mereka banyak berbicara tentang adab saja, berbicara tentang adab, tapi berbicara tentang ganjaran apa yang akan kita terima di hari akhir itu sudah sedikit, sudah sangat sedikit, dan bisa dihitung dengan jari. Nah, itulah yang menyebabkan kemerosotan akidah
keyakinan kepada hari akhir. Sehingga apa? Sehingga mereka menyepelekan tentang hari akhir. Mereka tidak menganggap hari akhir itu adalah hanya sebuah keyakinan biasa bahwa hari akhir ada, tanpa mereka berpikir tentang konsekuensi ketika kita berada di hari akhir atau ketika kita berada di padang mahsyar. Kan seperti itu. Seperti misalkan orang ketika sebuah sekolah mengatakan kelak akan ada ujian. Ya, orang udah tahu bahwa setiap sekolah akan mengadakan ujian. Tapi apa? Kalau sekolah tidak memberitahukan konsekuensi dari ujian kepada murid-muridnya, murid-muridnya akan menganggap ujian itu hal yang biasa. Tapi ketika konsekuensi dari ujian itu diberitahukan bahwa kalian ketika ujian harus seperti ini, nggak boleh gagal. Kalau gagal begini akibatnya, pasti murid itu akan mempersiapkan diri. Tapi kalau ujian itu hanya sebuah wacana atau bagian dari draft sekolah saja, ya murid-murid akan biasa tanpa diberitahukan oleh pihak sekolah bahwa konsekuensi kalau gagal dari ujian akan seperti ini. Pasti sikapnya akan berbeda. Begitu juga manusia. Kalau manusia sering diingatkan tentang hari akhir, ya, kalau kita sering diingatkan tentang hari akhir, tentang hari kiamat, bahwa kita kelak bukan ketika kita dimatikan oleh Allah dan ketika kita masuk ke alam barzah sebelum kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu sudah ada konsekuensinya. Bahkan sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada konsekuensinya apa yang kita akan dapatkan, apalagi kalau sudah masuk ke alam barzah. Itu sudah kita mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan di dunia. Nah, ini harus ada istilahnya harus ada penyegaran dari setiap orang-orang yang berilmu, alim, bahwa kita ini harus terus mengingat tentang hari akhir. Bukan kita hanya disuruh berzikir, disuruh bertahmid, suruh bertahlil kepada Allah, nanti pahalanya besar. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita mendapatkan pahala seperti ini. Kalau kita bersedekah, kita nanti mendapatkan pahala begini. Tapi konsekuensi dari kebalikan kalau kita tidak melakukan ini, kita tidak diberitahukan. Kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak begini, apa yang akan kita dapatkan? Itu nggak pernah diberitahukan. Kita hanya dikatakan bahwa kalau kita tidak sholat, kita akan berdosa. Sudah. Orang juga tahu kalau kita mengerjakan soal kalau salah ya disalahkan. Tapi konsekuensi dari kesalahannya diberitahukan nggak? Nah, kalau diberitahukan, ya pasti kita akan hati-hati. Nah, Al-Quran wal ma'ad fi syara'i samawiyah, ya, Al-Quran dan ma'ad menurut syariat langit. Nah, tadi kan Al-ma'ad menurut fil ahdil qadim, menurut perjanjian lama dan menurut perjanjian baru, yang mana sedikit sekali dua perjanjian ini membicarakan tentang hari akhir, karena di situ sudah ada tahrif, sehingga orang tidak bisa introspeksi diri atas perbuatannya. Karena itulah dihapus ayat-ayat atau kalimat-kalimat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang berbicara tentang hari akhirat. Nah, kalau di Al-Ma'ad menurut syariat Al-Quran dan menurut syariat langit, qad bayyana dzikrul hakim wujudatil kal aqidah fi syara'i samawiyah min ladun Adam ilal Masih, bahwa Al-Qur'anul Karim sudah dan syariat langit, syariat Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara tentang hari akhir itu semenjak Nabi Adam diturunkan ke muka bumi hingga ilal Masih, hingga Nabi Isa, wali adli an yaqif al bahis anin namadid min zalik nati bi ba'dil ayat. Karena itulah di sini nanti akan ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hari akhir. Innahu subhanahu ba'da ma khabata Adam ilal ard, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi, yukhatib al-khalifah bi khitabat amah. Allah itu berbicara tentang khalifah dengan kalimat-kalimat yang umum, bersifat umum. Ta'aruf annal hadfa min ikhbatihi ilaiha wa istiqrarul khalifah fil ard istiqraran muaqqatan mahdudan. Ya, jadi bahwa di situ tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam atau menempatkan Nabi Adam ke muka bumi sebagai khalifah itu bukan dalam rangka ingin dijadikan abadi, tapi muaqqatan, hanya sementara, mahdudan, dengan waktu yang dibatasi oleh Allah.
liyauda ba'da zalik ila nasril ukhra, nanti akan diangkat lagi oleh Allah, akan dikembalikan lagi kepada asalnya, yaitu apa? Kepada keabadian. Karena kan sudah Anda jelaskan di kajian pertama bahwa diciptakan dari manusia itu bukan untuk tujuan binasa, tapi untuk tujuan kekal. Hanya saja untuk sampai kepada kekekalan itu butuh kepada jembatan atau batu loncatan. Batu loncatannya adalah dunia. Qalah bitu ayatnya ya. Di sini qalah bitu ya. Ukhbutu ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ya bani Adam, imma an ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu kan hum fiha khalidun. Jadi wahai Adam, ya kan, bahwa sudah dijelaskan, bahwa sudah diturunkan kepada kalian. Ya bani Adam, maksudnya Allah berbicara kepada wahai manusia, sudah diturunkan kepada kalian itu rasul. Apa yang menceritakan tentang kepada kalian apa? Ayati, yaitu kekuasaanku. Orang yang bertakwa maka dia tidak akan takut dan tidak akan sedih. Maksudnya orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah, kepada kenabian, kepada hari akhir, dia tidak akan takut, dia tidak akan bersedih. Dan mereka yang mendustakan ayatku, bahwa kalimat-kalimatku, ajaran-ajaranku, kata Allah, dan mereka yang sombong, melangkahi itu semua, tidak mau menerimanya, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal. Nah, itu banyak lagi ayat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang apa? Tentang hari akhir. Naro anna syekh al-anbiya Nuhan alladhi ja'a li hidayati qaumi bi syara'i basita yukhatibuhum bi khitabatin fiha da'wa ila tilkal aqidah. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ya, Syekhul Anbiya. Kalau Nabi Nuh ini diberi julukan ya, kalau dalam para anbiya, Syekhul Anbiya. Syekhul Anbiya itu syekhnya para nabi, maksudnya nabi yang sangat tua, nabi yang umurnya sangat panjang. Bahkan diriwayatkan kalau tidak salah Nabi Nuh itu hidup sampai 2500 tahun, ada yang mengatakan. Dan dia diangkat menjadi nabi itu ketika umur 700 tahun. Maka itu dia dikatakan Syekhul Anbiya, syekhnya para nabi, karena umurnya yang sangat panjang. Nah, Nabi Nuh ini begitu juga ketika berbicara kepada umatnya, pasti berbicaranya selain beriman kepada Tuhan, berbicara tentang bahwa kelak kalian akan dimatikan dan akan hidup atau ditempatkan di surga kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Wallahu ambatakum minal arnabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Fad'wa ilal ma'ad fi hatain aliyatin shariha. Jadi dakwah tentang mengajak kepada hari akhirat dalam ayat itu jelas sekali yang dilakukan oleh para nabi. Jadi kalau orang mengatakan bahwa berbicara tentang hari akhir itu tidak dilakukan oleh para nabi, itu salah. Para nabi dari semenjak awal sudah berbicara tentang hari akhir, bahkan lebih banyak berbicara tentang hari akhir daripada yang lainnya.